serta aktivitas Anda. Saya Seira Hironisa yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual pada 24 Oktober 2024. Pemirsa, pembentukan karakter anak pada usia dini merupakan hal urgen yang harus dilakukan lingkungan keluarga, masyarakat, hingga sekolah, tanpa keterlibatan semua pihak tersebut, yakni keluarga merupakan tempat tumbuh dan berkembang pertama kalinya bagi seorang anak. Lingkungan keluarga, terutama orang tua, memiliki peran penting dalam pembentukan karakter anak. Tanggung jawab orang tua bukan hanya pemenuhan bagi pembentukan materi, tetapi dalam pembentukan karakter anak. Karakter anak dimulai dari kebiasaan dan pola asuh yang dilakukan orang tua dari anak-anak hingga remaja. Pada masa anak-anak hingga remaja inilah yang nantinya akan membentuk karakteristik anak pada dewasa nanti. Selanjutnya, guru sebagai pendidik, yakni seorang pendidik bukan hanya mentransfer ilmu kepada anak-anak, tetapi lebih dari itu, dia merupakan orang yang berperan dalam menentukan sikap dan perilaku dari anak-anak. Dharma ada duitku. Nggak ada duitku. Untuk selanjutnya, saya akan mengajak Anda ke Kompleks MA Muhammadiyah Cisaat bersama rekan kerja saya yaitu Mutiara Putri di tempat. Selamat siang pemirsa, terima kasih kepada Seira Hironisa di studio. Saya Mutiara Putri ingin mengajak Anda untuk mewawancarai beberapa narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, maaf mengganggu waktunya. Jadi kami di sini akan mewawancarai Ibu tentang karakter anak. Jadi bagaimana Ibu menjadi prioritas utama dalam membentuk karakter anak di rumah? Dengan caranya. Intinya kalau anak kan memberikan teladan ya. Jadi daripada berkata-kata anak lebih menurut ke perilaku kita. Jadi memberikan suri tauladan yang baik. Selanjutnya, menurut Ibu, bagaimana cara menanamkan nilai-nilai moral kepada anak? Menanamkan nilai moral itu tidak instan ya, tapi dimulai dari kecil. Misalnya hal kecil, buang sampah ke tempatnya. Jadi anak ketika walaupun masih kecil dia diberi tanggung jawab di rumah sesuai kemampuannya gitu. Misalnya kalau anak 2 tahun atau 1 tahun kan udah bisa disuruh ya, misalnya buang sampah ke tempatnya atau simpan barang ke tempatnya, nanti anak akan terbiasa. Kemudian bangun pagi misalnya, terus pembiasaan mandi pagi hari gitu. Nah, ketika itu menjadi kebiasaan itu akan menjadi karakter. Jadi karakter itu tidak bisa dibentuk secara instan, tapi dari kecil dulu. Jadi bagaimana kita mendidiknya dari kecil sehingga setelah besar itu ya anak-anak kemudian dewasa itu menjadi karakter yang kokoh. Terus sejauh mana Ibu mendorong anak untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial atau ekstrakurikuler? Didukung, misalnya ada kegiatan di sekolah beres-beres kelas atau apa gitu, jadi didorong, dikasih diskusi gitunya, bantuin kalau ada temennya yang misalnya yang butuh pertolongan, terus kemudian kalau ada kegiatan di sekolah diikuti, terus belajar menolong temen gitu. Ya saling membantu di sini. Ketika misalnya ada orang yang butuh bantuan, jadi didorong, jadi ini kasih gitu, seperti itu. Terus selanjutnya, apa tantangan Ibu menghadapi membentuk karakter anak dan bagaimana cara Ibu mengatasinya? Kalau anak itu kan banyak alasan ya, ngeyel istilahnya. Tapi ketika ngeyel itu paling kalau ibu pribadi ke anak tuh suka dikasih waktu. Ya biarin 5 menit lagi atau dikasih hitungan. Mama hitung ya sampai 10 misalnya. Kalau masih nggak ini ngurus sendiri. Emang terkesan otoritas tapi anaknya nurut gitu, tapi
nurut dalam artian dia kita memberikan pilihan sehingga anak memilih sendiri gitu untuk tidak otoritas. Jadi kalau anak nggak mau ya dikasih waktu dulu. Udah habis waktunya, tuh lihat udah jam segitu kan udah tahu jam. Jadi dikasih waktu dulu. Setelah itu baru dibujuk kembali. Jadi tidak otoriter, tapi kita walaupun anak itu masih kecil diajak berdiskusi, diajak memilih diri anak sendiri. Sehingga itu walaupun lama ikutannya lama nggak nanti gitu. Iya itulah harus sabar. Bagaimana cara mengatasinya ya harus sabar, terus anak itu diskusi gitu, diberi pilihan. Lagi untuk membentuk karakter anak itu kan 7 tahun pertama itu lebih dilatih, 7 tahun kedua kita didik, 7 tahun ketiga kita menjadi teman gitu. Ajak curhat. Kalau 7 tahun pertama itu kan pembiasaan, jadi lebih ke memberikan contoh gitu, masa keemasan. Jadi kita harus lebih memberikan contoh. 7 tahun kedua dididik, jadi sudah harus diberi tanggung jawab. Artinya dari 8 tahun sampai 14 tahun itu bagaimana kita mendidik anak supaya memiliki karakter yang positif gitu. Kemudian 7 tahun ketiga dari 15 tahun kelas 3 SMP diajak curhat. Bagaimana kita menjadi teman gitu, tidak otoriter tapi membangun komunikasi sehingga nanti ketika anak curhat itu tidak curhat ke sembarangan orang tapi kepada kita sebagai orang tua. Intinya membangun kedekatan dengan anak itu tidak instan tapi dari kecil kemudian 7 tahun